Betawi, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat budaya asli Jakarta, memiliki banyak cerita dan legenda yang masih hidup di hati masyarakatnya hingga hari ini. Salah satu cerita yang paling ikonik adalah kisah tentang Si Pitung, seorang pahlawan rakyat yang melawan penjajah Belanda dengan keberanian luar biasa. Namun, apakah Si Pitung benar-benar ada, ataukah ia hanyalah mitos yang diciptakan untuk menyemangati rakyat yang tertindas? Mari kita telusuri lebih dalam kisah legendaris Si Pitung, seorang pendekar Betawi yang dikenal sebagai Robin Hood dari Tanah Jawa. Si Pitung diyakini lahir di daerah Rawabelong, kawasan Betawi yang sekarang berada di Jakarta Barat, pada akhir abad ke-19. Nama asli Si Pitung adalah Pituan Pitulung, yang dalam bahasa Betawi berarti penolong bagi rakyat. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun religius. Dari kecil, Si Pitung dikenal sebagai anak yang taat beragama dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Ayahnya, Pak Piun, adalah seorang petani yang juga mengajarkan ilmu agama kepada Si Pitung. Selain itu, Si Pitung juga belajar ilmu bela diri dari seorang guru bernama Haji Naipin, seorang pendekar terkenal di Betawi. Dengan kombinasi ilmu agama dan bela diri yang mumpuni, Si Pitung tumbuh menjadi sosok yang kuat secara fisik dan mental, serta memiliki jiwa pemberontak terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Pada masa itu, kondisi masyarakat Betawi berada di bawah tekanan berat penjajahan Belanda. Kaum pribumi diperlakukan dengan tidak adil, diharuskan membayar pajak yang tinggi, dan seringkali mengalami perampasan tanah serta harta benda mereka oleh pemerintah kolonial. Ketidakadilan ini menyebabkan kemiskinan meluas di kalangan rakyat jelata. Masyarakat Betawi, yang sebagian besar adalah petani dan pedagang kecil, harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah ketidakadilan yang merajalela. Dalam situasi inilah, muncul sosok Si Pitung yang kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Si Pitung mulai dikenal sebagai pahlawan rakyat setelah ia melakukan aksi perampokan terhadap orang-orang kaya yang bersekutu dengan penjajah Belanda. Namun, berbeda dengan perampok biasa, Si Pitung selalu membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Ia dipercaya sebagai sosok yang adil dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari tindakannya. Salah satu aksi legendaris Si Pitung adalah ketika ia berhasil merampok rumah seorang tuan tanah Belanda yang terkenal kejam. Tuan tanah ini dikenal sering merampas tanah milik petani Betawi dan memperlakukan mereka dengan semena-mena. Si Pitung, bersama dengan kelompoknya, merencanakan perampokan ini dengan cermat. Pada malam hari, mereka menyusup ke rumah tuan tanah tersebut dan mengambil semua harta benda yang berharga. Keesokan harinya, harta itu dibagikan kepada rakyat miskin di kampung-kampung sekitar. Aksi-aksi Si Pitung ini membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat Betawi. Ia dianggap sebagai pelindung yang selalu siap membela mereka dari penindasan penjajah. Keberanian dan aksi-aksi Si Pitung yang semakin nekat membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam. Mereka menganggap Si Pitung sebagai musuh yang harus segera ditangkap. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkap Si Pitung, namun berkat ilmu bela diri dan kesaktiannya, ia selalu berhasil lolos dari sergapan. Dalam beberapa cerita, dikisahkan bahwa Si Pitung memiliki kekuatan supranatural yang membuatnya kebal terhadap peluru dan senjata tajam. Hal ini menambah aura mistis yang menyelubungi sosok Si Pitung dan membuatnya semakin sulit ditangkap oleh pihak Belanda. Pemerintah Belanda akhirnya menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Si Pitung. Namun, rakyat Betawi yang setia kepada pahlawan mereka tidak pernah mau mengkhianati Si Pitung. Hingga akhirnya, pihak Belanda berhasil menangkap Si Pitung melalui pengkhianatan dari orang dalam yang mengetahui kelemahannya. Dalam berbagai versi cerita, penangkapan Si Pitung terjadi melalui cara yang penuh tipu muslihat. Ada yang mengatakan bahwa ia ditangkap saat sedang beristirahat di rumahnya setelah dikhianati oleh salah satu pengikutnya yang tergiur dengan imbalan dari Belanda. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Si Pitung ditangkap setelah dikhianati oleh seorang wanita yang dekat dengannya. Setelah ditangkap, Si Pitung dibawa ke penjara Meester Cornelis, yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara. Di sana, ia disiksa dan dipaksa untuk mengungkapkan keberadaan harta yang telah ia rampok. Namun, Si Pitung tetap teguh dan tidak pernah mengungkapkan rahasia apapun. Akhirnya, Si Pitung dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Kematian Si Pitung ini menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyat Betawi. Namun, semangat perlawanan yang telah ia kobarkan tidak pernah padam. Hingga kini,
Si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan. Kisah Si Pitung telah menjadi legenda yang hidup di tengah masyarakat Betawi dan lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Hingga hari ini, sosok Si Pitung masih dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Banyak orang Betawi yang percaya bahwa roh Si Pitung masih ada di sekitar mereka, menjaga dan melindungi rakyat dari bahaya. Legenda Si Pitung juga diabadikan dalam berbagai bentuk seni dan budaya. Di Jakarta, terdapat sebuah rumah tradisional Betawi yang disebut Rumah Si Pitung. Rumah ini merupakan replika dari rumah asli yang diyakini sebagai tempat tinggal Si Pitung dan sekarang menjadi salah satu objek wisata budaya di Jakarta Utara. Selain itu, kisah Si Pitung juga sering diangkat dalam berbagai bentuk pertunjukan, seperti Lenong Betawi yang merupakan teater tradisional khas Betawi. Dalam pertunjukan Lenong, Si Pitung digambarkan sebagai sosok yang gagah berani, berjuang melawan penindasan dengan penuh keteguhan hati. Cerita Si Pitung juga telah diadaptasi dalam berbagai film dan sinetron yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pahlawan legendaris Indonesia. Salah satu film terkenal tentang Si Pitung adalah Si Pitung yang diproduksi pada tahun 1970-an dan dibintangi oleh aktor terkenal saat itu. Kisah Si Pitung tidak hanya hidup sebagai cerita legenda, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan di zaman modern. Si Pitung menjadi simbol keberanian dalam menghadapi kekuasaan yang korup dan menindas. Semangatnya mengajarkan kita untuk selalu berpihak pada kebenaran dan tidak takut melawan penindasan, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang besar. Dalam konteks yang lebih luas, Si Pitung juga mewakili semangat gotong royong dan solidaritas di antara sesama rakyat. Ia menunjukkan bahwa ketika masyarakat bersatu, mereka bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan kuat. Bagi masyarakat Betawi, Si Pitung bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari identitas mereka. Ia adalah cerminan dari keberanian, kecerdikan, dan ketaatan pada nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Betawi. Kisah Si Pitung juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keadilan sosial dan membela mereka yang lemah dan tertindas. Kisah Si Pitung tidak hanya berhenti di masa lalu, ia terus dihidupkan kembali dalam interpretasi modern. Dalam budaya populer, Si Pitung sering dijadikan tokoh inspiratif dalam lagu-lagu, film, dan buku. Banyak seniman dan penulis yang menjadikan Si Pitung sebagai simbol perjuangan dan keadilan sosial. Di era digital, kisah Si Pitung juga diadaptasi dalam berbagai platform media sosial, di mana generasi muda mengenal dan mengapresiasi legenda ini melalui konten-konten kreatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai yang diusung oleh Si Pitung tetap relevan dan menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Kisah Si Pitung, Robin Hood dari Betawi, adalah salah satu legenda yang menggambarkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Meskipun ia adalah sosok yang berasal dari cerita rakyat, pengaruhnya sangat nyata dalam budaya dan identitas masyarakat Betawi. Si Pitung adalah contoh nyata bahwa keberanian dan solidaritas bisa mengalahkan kekuasaan yang tidak adil, dan kisahnya akan terus hidup di hati rakyat Indonesia sebagai simbol perjuangan dan harapan. Kisah Si Pitung tidak hanya menjadi bagian dari sejarah dan budaya Betawi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berani melawan ketidakadilan. Apakah Anda percaya bahwa sosok seperti Si Pitung masih relevan di zaman sekarang? Bagaimana menurut Anda? Apakah kita masih memerlukan pahlawan-pahlawan seperti Si Pitung di masa kini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif dari sejarah dan legenda Indonesia.